Perkenalkan, saya Ida Bagus Budadharma Kusuma. Saya merupakan dokter muda anestesi FK UNED periode 8 hingga 21 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anestesia umum dan spinal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai anestesia umum, di mana anestesia umum menurut American Association of Anesthesiologists merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran di mana pasien tidak arousable meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Di mana anestesia umum, pemberian obatnya itu bertujuan untuk memberikan analgesia, amnesia, imobilitas, hipnosis, maupun paralisis. Yang pertama adalah jenis dari anestesia umum itu sendiri. Pertama adalah anestesi total intravena, di mana jenis ini merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua adalah anestesi total inhalasi. Jenis ini merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi yang langsung ke udara inspirasi. Dan yang ketiga adalah balance anesthesia, atau disebut dengan anestesi kombinasi antara intravena dan inhalasi. Jenis ini merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, ataupun kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Adapun indikasi dan variasi dari tiga jenis tersebut, di mana pertama itu pada jenis anestesi total intravena, di mana indikasinya dan variasinya yaitu pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik intravena, biasanya dilakukan kepada pasien-pasien dewasa dan pada pasien yang kooperatif. Teknik ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan, di mana ada beberapa variasi dari teknik anestesi total intravena, yaitu anestesi intravena klasik, lokal, maupun anestesia analgesia neurolet. Adapun jenis obat-obat yang digunakan pada anestesia total intravena, yaitu yang pertama adalah thiopental, di mana ia merupakan golongan barbiturat yang memiliki efek hipnotik, induksi yang cepat, lancar, dan tidak diikuti eksitasi. Pemulihan dari jenis obat ini yaitu cepat, di mana 10 hingga 20 menit dengan rasa kantuk, yang memiliki eliminasi yang lama dengan dosis induksi 3 hingga 6 mg per kilogram berat badan intravena yang habis dalam 30 hingga 60 detik. Yang kedua adalah propofol, di mana obat anestesia intravena yang paling sering digunakan. Ia memiliki efek hipnotik dengan induksi yang cepat, itu 45 detik, dan bertahan hingga 15 menit. Tipe ini memiliki efek antiemetik yang tidak menimbulkan iritasi pada airway dengan dosis induksi 2 hingga 2,5 mg per kilogram berat badan intravena. Dosis maintenance dari tipe ini adalah 4 hingga 12 mg per kilogram berat badan per jam intravena drip. Yang ketiga adalah ketamin. Ia merupakan anestesia disasosiatif yang memiliki efek hipnotik dan analgetik. Ia bekerja dengan memblok reseptor NMDA dengan memberikan efek analgetik yang dalam, imobilitas,
maupun amnesia. Ketamin ini bersifat simpatomimetik, di mana meningkatkan tekanan darah maupun heart rate. Ia juga sering digunakan dalam perawatan luka bakar dengan dosis induksi 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan intravena secara bolus. Yang keempat adalah benzodiazepin. Ia memiliki sifat hipnotik sedatif, di mana bekerja sebagai pelemas otot ringan dan cepat melewati barier plasenta. Dosis diazepam yaitu induksi 0,2 hingga 0,6 mg per kilogram berat badan intravena, sedangkan pada dosis midazolam yaitu dengan dosis induksinya 0,15 hingga 0,45 mg per kilogram berat badan intravena. Jenis yang kedua adalah anestesi total inhalasi, di mana indikasinya yaitu pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik ini biasanya dikerjakan pada bayi atau anak-anak yang belum terpasang jalur intravena, maupun juga para dewasa yang takut untuk disuntik. Adapun beberapa teknik pada anestesi total inhalasi, yaitu inhalasi sungkup muka, laring, PET nafas spontan, maupun PET pada nafas kendali. Adapun dari jenis-jenis obat anestesi yang digunakan pada jenis anestesi total inhalasi, yang pertama adalah nitrous oxide, di mana obat anestesia inhalasi yang paling aman. Ia juga tidak mudah terbakar dan tidak menimbulkan iritasi, tidak berwarna, tidak berasa, berbau manis, dan lebih berat dari udara. Ia memiliki potensi anestesia dan relaksasi otot yang rendah, namun memiliki analgetik yang baik, aman bagi jantung, liver, dan ginjal. Lalu juga dalam anestesi umumnya dia dipakai dalam kombinasi dinitrogen oksid dan oksigen untuk induksi dengan perbandingan 80% dan 20%, dan pemeliharaan dengan perbandingan 70% dan 30%. Ia memiliki efek samping berupa difusional hipoksia dan megaloblastik anemia. Jenis yang kedua adalah ether, di mana ia memiliki sifat poten anestesia, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Ia mudah menyebabkan iritasi, mudah terbakar, dan mudah meledak. Proses induksi dari ether ini yang lama, dia memiliki sifat kelarutan tinggi di darah dan menyebabkan rasa tidak nyaman, sehingga proses pemilihannya yang lama. Yang ketiga adalah haloten, di mana dia merupakan obat anestesia yang poten, memiliki efek analgesia, relaksasi otot yang buruk, merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau enak, tidak iritatif, mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah meledak. Ia memiliki proses induksi yang cepat, tidak mengiritasi jalan nafas, memiliki efek bronkodilatasi, sehingga cocok untuk pasien asma, pemulihan yang cepat, dan jarang menimbulkan mual muntah pasca anestesia. Tetapi yang memiliki efek samping berupa aritmia jantung, haloten-induced hepatitis, dan malignan hipertermia, dimana dengan dosis induksinya yaitu 2 hingga 4%, dan dosis pemeliharaannya yaitu 0,5 hingga 2%. Yang keempat adalah isofluorin, di mana ia merupakan turunan ether, cair, dan tidak berwarna, memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Ia tidak iritatif dan kontraindikasi pada pasien dengan riwayat epilepsi. Ia memiliki efek samping berupa hepatotoksik dan gangguan fungsi ginjal. Yang kelima adalah dasfluorin. Ia mudah menguap, memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Ia sering digunakan pada day care surgery. Proses induksinya dan penyembuhan yang cepat, dia dapat mengiritasi saluran nafas dan menyebabkan spasme lari.
Yang keenam adalah sevoflurane, di mana ia merupakan turunan ether, yaitu dalam bentuk cair, tidak berwarna, dan tidak mudah meledak. Dia tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi. Dia memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik, di mana pada proses induksi dan pemulihan yang cepat dan dapat digunakan pada bayi atau anak-anak yang tidak kooperatif. Ia juga beri sifat neurotoksik. Pada pemberian anestesia umum, terdapat prinsip kerja, di mana untuk menurunkan kesadaran, sehingga anestesi harus bekerja pada sistem saraf pusat. Adapun area pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi berupa korteks, talamus, maupun spinal cord. Farmakologis dari obat-obat general anestesi, dia mentarget GABA, reseptor glutamat, ion channel, dan juga reseptor glisin dan serotonin. Adapun evaluasi pre-anestesi sebelum diberikan anestesi umum, di mana sebelum dianestesi, sangat penting untuk diperlukan anamnesis yang baik untuk menentukan jenis dan dosis anestesi yang digunakan. Adapun faktor-faktor penentu dari agen anestesi berupa umur, body mass index, riwayat penyakit, dan operasi. Obat-obatan yang sedang digunakan, dan juga waktu puasa. Dapat juga digunakan skor yang dapat digunakan, yaitu skor Malampati, di mana menilai kondisi gusi dan gigi dari pasien, dan menilai fleksibilitas maupun ekstensi kepala pada pasien. Adapun sebelum dilakukan anestesia umum, dilakukannya premedikasi, yang dimana dapat diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kualitas anestesi, mana yang sering digunakan berupa clonidine yang berguna untuk mengurangi agen induksi anestesi supaya pasien tetap tidak sadar dalam waktu yang lebih lama. Clonidine juga dapat mengurangi keadaan pasien yang menggigil setelah operasi, mual pasca operasi, dan juga delirium. Premedikasi lain yang dapat digunakan adalah midazolam, merupakan benzodiazepin yang berguna untuk menurunkan kecemasan pasien, terutama pada pasien anak-anak. Selanjutnya, premedikasi lainnya adalah melatonin yang dapat diadministrasikan untuk mencegah terjadinya kejang dan memiliki efek hipnotik, ansiolitik, sedatif, dan antikonvulsan. Pasien juga dapat diberikan terapi pre-anestesi non-farmakologik, dapat berupa memainkan musik tenang, dapat dengan memijat pasien, dan menggelapkan kondisi cahaya ruangan. Selanjutnya adalah tahap anestesia umum, di mana pada tahap pertama merupakan tahap induksi. Tahap pertama merupakan waktu dari pemasukan agen hingga kehilangan kesadaran pada pasien. Pada tahap pertama ini, pasien masih dapat bercakap-cakap. Lalu selanjutnya adalah tahap kedua atau tahap excitement, di mana tahap ini terjadi eksitasi dan aktivitas delirium, sehingga pada pasien ditemukan heart rate dan respiratory rate menjadi irregular dengan gerakan yang tidak terkontrol. Pada tahap 3, yaitu tahap surgical anesthesia, ditandai dengan hilangnya refleks pupil pada pasien dan paralisis interkostal. Pada tahap 4, itu jadi overdosis, akibat dari overdosis agen anestesi, dan juga dapat terjadi depresi dari brainstem. Pada tahap induksi, general anestesi dapat diadministrasikan dengan beberapa cara seperti inhalasi atau injeksi, baik melalui intravena, intramuskuler, dan subkutan, dan juga oral maupun rektal. Setelah diadministrasikan, agen anestesi ditransport menuju target anestesi, di mana agen anestesi umum yang sering digunakan berupa propofol, sodium thiopental, etomidate, methohexital,
dan ketamin. Tak kalah penting juga pada pemberian gejala anestesi umum, dilakukan monitoring terdiri dari EKG untuk memonitor denyut dan irama pasien, pulse oximetry untuk menentukan apakah ada penurunan saturasi oksigen pada hemoglobin, lalu juga memonitor tekanan darah untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan dan monitor tekanan darah. Dapat digunakan NIBP untuk monitor tekanan darah secara rutin, lalu juga monitoring konsentrasi agen anestesia berupa monitor oksigen, karbon dioksida, dan anestesi inhalasi. Selanjutnya dapat dilakukan monitor oksigen, lalu juga dapat dilakukan monitoring cup dengan kapnografi untuk mengukur keadekuatan ventilasi pasien, lalu juga memonitoring temperatur dari pasien untuk mengantisipasi hipotermi, dan terakhir adalah monitoring EEG, di mana bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman koma dan digunakan untuk mengantisipasi overdose atau kurangnya agen anestesi. Saat diberikan anestesia umum, sangat penting untuk memanajemen pernapasan dari pasien, di mana pasien akan kehilangan refleks batuk akibat dari anestesia. Untuk itu, untuk mempertahankan jalan nafas, dapat dilakukan intubasi dengan endotracheal tube setelah pasien tidak sadar. Lalu pernapasan pasien dapat dimonitoring dengan mesin ventilasi, dan pada prosedur besar dapat digunakan ventilator untuk memastikan oksigenasi pada pasien. Selanjutnya, tak kalah penting untuk melakukan manajemen pada mata pasien, di mana anestesi dapat menurunkan kontraksi otot orbicularis oculi yang menyebabkan mata menjadi setengah terbuka. Monitoring mata dan penutupan mata untuk menjaga kerusakan mata sangat penting untuk dilakukan. Dan selanjutnya adalah maintenance, di mana pada anestesi intravena umumnya memiliki waktu paruh antara 5 hingga 10 menit, di mana setelah pasien dapat kembali sadar. Untuk memperpanjang tidak sadar pasien, anestesi harus diberikan secara terus-menerus dengan cara diberikan campuran antara oksigen, nitrous oxide, dan agen anestesi secara inhalasi atau dengan cara administrasi propofol melalui intravena. Setelah operasi berakhir, pemberian agen anestesi dapat diberhentikan, di mana kesadaran pasien kembali saat konsentrasi agen anestesi berkurang yang dapat memakan waktu hingga 30 menit, tergantung dari durasi operasi. Lalu juga tahap emergence, di mana keadaan ini kembalinya fungsi organ setelah diberhentikannya anestesi. Keadaan ini dapat disertai kebingungan, apasia, atau kelumpuhan yang bersifat sementara. Dapat juga terjadi menginggil pada pasien yang dapat menyebabkan meningkatnya asupan oksigen, karbon dioksida, lalu juga menyebabkan meningkatnya heart rate, cardiac output, dan juga tekanan darah sistemis. Menginggil pada tahap ini, kondisi ini disebabkan akibat dari sumsum tulang belakang yang lebih cepat berfungsi dibandingkan dengan sistem saraf pusat. Terakhir adalah post-operatif, di mana bertujuan untuk mengurangi efek samping start kembali. Pasien biasanya diberikan opioid atau NSAID dan acetaminophen. Pada post-operatif, penting untuk dilakukan monitor berupa tanda vital, saturasi oksigen, irama jantung, pernafasan, tekanan darah, maupun suhu tubuh. Topik yang kedua adalah spinal anesthesia. Disebut juga spinal block atau subarachnoid block atau intrathecal block. Dimana dia merupakan bentuk dari neuraxial regional anesthesia yang meliputi injeksi anestesi lokal atau opioid ke ruang subarachnoid menggunakan jarum sepanjang 9 cm. Di mana anestesi ini dimasukkan ke cerebrospinal fluid yang akan memberikan efek anestesia, analgesia, maupun blok sensoris dan motoris. Adapun indikasi dilakukannya spinal anestesi,
di mana secara umum digunakan pada operasi yang meliputi daerah di bawah umbilikus. Ia merupakan teknik pilihan untuk caesar section, di mana untuk menghindari resiko general anestesi dan kegagalan intubasi. Spinal anestesi ini juga dapat digunakan untuk mengobati sakit setelah operasi, terutama nyeri pada toraksik, pelvis, dan ekstremitas bawah. Adapun kasus yang menggunakan spinal anestesi, diantaranya adalah pembedahan pada ekstremitas bawah, hernia inguinal atau epigastrik, kasus-kasus urologi, pada kasus seksio cesarea, dan juga histerektomi. Adapun kontraindikasi yang dilakukan spinal anestesi, yang pertama adalah penolakan dari pasien tersebut, infeksi yang terjadi pada area injeksi, kelainan pembekuan darah, peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemia, maupun tumor otak. Adapun komplikasi yang terjadi pada spinal anestesi yang diakibatkan oleh efek fisiologis dari sistem saraf pusat tersebut maupun dapat disebabkan dari teknik dari spinal anestesia itu. Adapun komplikasi ringan berupa hipotensi, bradikardi, mual muntah, retensi urin, maupun nyeri kepala. Sedangkan pada komplikasi berat dapat terjadi trauma saraf, hendi jantung, spinal epidural hematom, abses, maupun infeksi. Berdasarkan teknik dari spinal anestesi, di mana tujuannya adalah memblok transmisi dari impuls aferen dari nociceptor perifer, sehingga impuls sensoris dari tempat asalnya diblok dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Derajat blokade tersebut bergantung dari konsentrasi dari anestesi yang diberikan dan jenis akson yang ditargetkan. Sedasi pada teknik ini dapat membantu pasien untuk tenang selama prosedur anestesi, namun pasien dapat terjaga penuh saat prosedur pembedahan. Pemberian spinal anestesi ini berdasarkan anatominya, di mana jarum anestesi ditusukan melewati 2 meter di subarachnoid space di antara dua lumbar. Untuk mencapai tempat ini, jarum harus menusuk beberapa lapisan jaringan dan ligamen seperti supraspinosus ligament, interspinosus ligament, dan ligamentum flavum. Pada tulang belakang atau spinal, konus medularis biasanya terletak pada lumbar 1 atau lumbar 2, sehingga jarum harus ditujukan antara lumbar 3 atau lumbar 4, atau antara lumbar 4 hingga lumbar 5. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari cedera yang terjadi saat dilakukannya teknik spinal anestesia. Terdapat 3 posisi pasien yang dapat digunakan untuk meningkatkan prognosis, di mana yang pertama adalah duduk, di mana pasien duduk di pinggir tempat tidur dengan punggung menghadap ke operator dan kaki bergantung dan berada di alas. Yang kedua adalah lateral decubitus. Pasien dimiringkan sehingga punggung pasien menghadap ke operator. Pasien harus memiringkan badan sehingga menonjolkan tulang belakangnya. Yang ketiga adalah tengkurap, di mana pasien tengkurap dengan tangan ke arah atas kepala. Adapun agen-agen anestesi yang dapat dipakai pada spinal anestesi, pertama adalah bupivacaine, di mana ia merupakan anestesi yang paling sering digunakan, dan agen lain dapat berupa lidocaine, tetracaine, procaine, ropivacaine, levobupicivaline, prilocaine, atau syncocaine. Adapun non-opioid seperti clonidine atau epinephrine dapat juga digunakan untuk memperpanjang durasi anestesi. Lalu juga opioid di sini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas blok dan menurunkan efek samping. Adapun jenis-jenis dari opioid seperti morfin, fentanyl, diamorfin, dan buprenorfin. Sekian dari penjelasan saya mengenai general anestesi umum,
dan juga spinal anestesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.